Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan refleksi pada modul 3. Yang pertama yaitu jelaskan dua keterbatasan utama dari KA yang Anda bisa pelajari dan apa yang terjadi dan apa yang menjadi pendapat Anda tentang keterbatasan ini. Yang pertama, keterbatasan dalam pemahaman konteks dan nuansa. AI, terutama model pembelajaran mesin seperti Catbox atau sistem NLP, sering kesulitan memahami konteks yang kompleks. Dan manusia secara mendalam hanya menganalisa dan data berdasarkan pola dan statistik, bukan pemahaman sejati seperti manusia. Hal ini secara signifikan karena komunikasi manusia sangat bergantung pada konteks sosial dan emosional. Meskipun model semakin canggih, ketidakmampuan memahami konteks yang subtil bisa menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan atau interpretasi. Yang kedua, ketergantungan pada data dan potensi bias. AI hanya sebaik data yang digunakan untuk melatihnya. Jika data pelatihan mengandung bias, maka AI juga akan menghasilkan keputusan atau prediksi yang bias. Selain itu, AI tidak bisa menghasilkan pengetahuan baru di luar data yang telah dipelajarinya. Ini merupakan tantangan besar terutama dalam aplikasi yang menyangkut keadilan seperti perekrutan kerja atau sistem hukum. Jika tidak diawasi dan diuji dengan baik, AI bisa memperkuat ketidakadilan sosial yang sudah ada. Oleh karena itu, pengawasan manusia tetap penting. Lalu kemudian yang berikut, ceritakan bagaimana keterbatasan KA tersebut bisa mempengaruhi cara menggunakan KA di sekolah Anda. Yang pertama, dampak dari keterbatasan pemahaman konteks dan nuansa. Itu misalnya kesalahan interpretasi tugas. Jika siswa menggunakan AI untuk membantu memahami tugas atau soal, AI bisa salah menjelaskan maksud pertanyaan jika konteksnya tidak jelas. Misalnya, AI bisa salah menjawab soal esai karena tidak memahami konteks budaya atau kurikulum lokal. Kemudian, hambatan dalam pembelajaran karakter. AI tidak bisa memahami dan membimbing secara efektif dalam hal nilai-nilai moral, empati, atau etika karena keterbatasan dalam memahami perasaan manusia secara mendalam. Lalu kemudian yang kedua, dampak dari ketergantungan pada data dan potensi bias. Contohnya itu dampak di sekolah. Yang pertama, informasi tidak akurat. Yang kedua, diskriminasi dalam evaluasi otomatis. Kemudian pertanyaan yang berikut, sebutkan dua prinsip etika yang penting ketika menggunakan KA, khususnya KA generatif di sekolah dan contoh konkret penerapannya sesuai dengan konteks pada sekolah Anda. Yang pertama, prinsip transparansi. Penggunaan KA harus dilakukan secara terbuka, termasuk menjelaskan kepada siswa dan guru bahwa suatu alat atau hasil yang dibuat oleh KA, hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau manipulasi informasi. Contohnya, penerapan di sekolah itu guru menjelaskan kepada siswa bagaimana ringkasan materi yang dibagikan berasal dari bantuan ChatGPT atau alat KA generatif lainnya. Yang kedua, prinsip kejujuran akademik. Penggunaan KA harus mendukung integritas dan kejujuran akademik. Siswa tidak boleh menggunakan KA untuk mencontek atau menyerahkan karya yang sepenuhnya bukan hasil pemikiran mereka sendiri. Contohnya itu, sekolah membuat kebijakan bahwa penggunaan KA generatif diperbolehkan untuk ide atau membantu memahami konsep, tetapi tidak boleh digunakan untuk membuat tugas akhir sepenuhnya. Misalnya, dalam penulisan esai, siswa tidak boleh menggunakan KA untuk membuat kerangka, tetapi isi dan analisis harus dibuat sendiri oleh siswa. Mungkin itu saja penjelasannya pada refleksi modul 3. Sekian dan terima kasih.